حضرة الشيخ شيخ عبد الله البنجري من بالحضرة الشيخ أشبر أنوار بن إسماعيل البنجري من بالحضرة الشيخ شرون عبد البنجري بالحضرة الشيخ ومن بدر البنجري بالإجماع شيخنا ومعلمينا وزوجتهم وذريتهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبني درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدنيا والدنيا والآخرة من بلغ حضرة أبينا وأمنا ولآبنا ولأماتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى العفو والغنى والموت على الإسلام إلى مهنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 49. Kemarin sidin bagi orang yang menuntut ilmu, dua yang dihindari. Satu, menghinakan diri dengan meminta-minta. Yang kedua, disuruh jangan tomak pada waktu belajar. Kenapa? Karena arti tomak itu menghendaki harta orang tak kesok. Itu tomak adanya. Jangan disini. Sampai-sampai Rasulullah SAW aja sudah bersabda masalah itu. Maka hendaklah bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak berharap kecuali lawan Allah. Artinya jangan berharap selain pada Allah. Duitkah, hartakah, pujiankah, nikmatkah, atau apa aja, semuanya itu kadada. Semuanya itu kadada. Yang ada itu dari Allah. Makanya orang-orang kita ini hamba Allah. Dikarenakan hamba Allah lalu disuruh kita itu disuruh sidik dengan cara satu, jangan takutan. Yang kedua, jangan cemas dan takutan. Kenapa? Jadi jangan cemas dan takutan karena pangkat itu di sisi Allah. Harta dunia di sisi Allah. Tugas kita cuma beribadah. Apabila tugas beribadah, wujud ibadahnya artinya sempurna, dan sempurna atau keadaan harap-harapnya selain pada Allah, maka Allah memberi. Tidak akan dikutanakan. Maka hendaklah bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak berharap kecuali lawan Allah. Jadi susahnya lawan Tuhan aja diharap. Karena semuanya itu ada di alam dunia itu atas izin Allah juga. Jadi tugasnya satu aja. Satu, jangan takutan. Yang kedua, jangan cemas. Yang ketiga, jangan hendak baca-baca atau tergesa-gesa. Karena apabila tergesa-gesa itu maka mengurangi ibadah tadi, nilai ibadah. Kesemuanya apabila sampai waktunya Tuhan memberi. Jangan kita itu dalam hati pangkat di tangan manusia, pangkat berada pada bos, harta dunia andaknya
lawan orang sugi, jangan itu. Seorang lain hamba manusia, seorang lain hamba harta, seorang hamba Tuhan. Jadi pangkat dan harta di sisi Allah sampai waktu jika gawi di luar waktu semampu. Nah, itu ada dengan tujuan hati Allah. Pegawai aja gawiannya gawian dunia, tapi hati kalau ada tujuan atau hadapan kecuali Allah, maka diberi Allah. Ini ada hati sudah hati nang ada sudah melihat orang sugih, orang berduit tunduk berjalan. Datang berduit tunduk orang sugih tunduk mana seorang aja lawan Allah Ta'ala kayaknya aja hormat lawan orang sugih umpamanya nang kayak nang sujud nang kayak pohon Jepang arigato itu kalau tuh. Nah ampun dunia akhirat aja nyawa kayak ini hormatnya. Luar orang nang bina harta sedikit aja sudah tunduk harta dunia nih kumpulkan jadi satu. Halus banget sedikit dunia atau bumi atau dunia aja, dunia ini halus benar. Dunia lawan mahpus bono lawan mahpus lawan kursi bono kursi pula yang lawan aras bono aras. Jadi apa nama utarakan di dunia? Artinya tuh hati Allah tujuan dah. Andakan hati Allah gawian luar masing-masing. Inya nang ampun harta, ampun pangkat di sisi Allah. Mun Allah memberi siapa nang tawa Allahumma la mani alima a'ta wala mu'tiya lima mana tawala wa rada warita walin kawin berjajal jadi mengkajal. Apabila Allah menghendaki siapapun di dunia ini menahan kada kawan. Apabila Allah pada hendak memberi walaupun seluruh dunia berkumpul memberi tetap kada musam sampai. Nah itu Allah pada fungsi itu. Jadi orang yang menuntut ilmu jadi syaratnya kemarin dua, jangan merendahkan diri. Kalau tuh merendahkan diri dengan cara minta. Yang kedua, orang menuntut ilmu jangan toma. Nah, arti toma ini menghendaki harta orang kepada Kenapa? Karena harta, ilmu, pangkat ini berataan di sisi Allah bukan di sisi manusia. Jangannya di sisi manusia, hendaknya si manusia tadi pangkatnya kada berkurang kurang. Apabila harta kekal di tangan manusia, maka harta tadi kada ada berkurang kurang. Buktinya aja bisa juga memusang berduit aja musang kan berarti kan manusia kada kuasa dia harta kenapa tadi nyawa toma atau nyawa merendahkan diri karena hartanya toh. Seorang tujuan menuntut yang diharap Tuhan. Orang menuntut ilmu itu orang mendatangi Tuhan, sama orang sembahyang, orang hanyar ajan Allahu Akbar nyamandangan aja sudah tahu oh ini panggilan Tuhan. Lalu nyawa siap berwudu. Nah berwudu itu kan sudah termasuk hendak mendatangi Tuhan tadi sampai sembahyang. Kayak tujuh orang talibul ilmu, orang menuntut ilmu itu orang mendatangi Tuhan.
Itu Tuhan yang ditahuinya. Kadanya siapa bang? Ilmu, kandungan ilmu itu thalibul ilmi adalah ilmu. Allah itu bang aran ilmun, alimun, ay alamun, ay alimun. Itu aran Allah. Nyawa belajar ilmu, mendatangi ilmu sama nyawa mendatangi Tuhan. Pun sudah mendatangi Tuhan kan apa jadi kanan kiri lagi mata kanan kiri sambil hendak menuntut ilmu nah. Sambil hendak menuntut ilmu berjalan ke ilmu tadi menuntut ilmu mata kanan kiri maksud kanan kiri ini pandangan ke kanan kalau benar ada yang memberi pangkat, pandangan ke kiri kalau benar ada yang maras memberi duit. Tujuan itu deh, tujuan mata pada seorang ini menuju Tuhan tadi. Apabila nyawa menuju Tuhan, nah maka menjamin Tuhan kada boleh lagi kanan kiri lain nyawa ke pasar dan ditukar urusan dunia nukati wadah kayak di pasar di wadah ada terdapat rambutan nukar jual kan urusan dunia nanti PT pulang kanan ada penjual pulang kalah nukar jual padahal ada tujuan daripada tukarnya tak lebih baik sudah sampai ke pasar dihanduk pada barataan itu urusan dunia. Kalau punya urusan dunia duitnya ada barangnya ada tukar hanya kau dibawa pun barangnya ada duitnya kada kawan jual duitnya ada atau barangnya ada duitnya ada kawan jual kalau lawan Allah tadi umpamanya menuju menuntut ilmu kanan kiri mata maksud kanan kiri ini artinya sebelah kiri bala lihat kalau ada orang hendak berzakat atau orang hendak memberi duit tujuan tadi. Sebelah kanan tujuannya kalau kena ada gawian nih sepanjang jalan nih kalau kena ada gawian pangkat kalau dicari tak nampak jesden itu ikam tu jesden menuju Allah menuju Allah siapa yang menjamin Allah sama nampai nyawa sembahyang nyawa sembahyang tu Allah juga nyawa datangnya cuma kan itu ibadahnya itu bertempat dan bawa waktu. Ada yang dikata menuntut ilmu maka hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Dikata takutan kada dapat duit, takutan kada dapat pangkat yang paling tinggi siapa? Allah paling tinggi pangkatnya. Menyawa hendak pangkat tinggi baparak lawan ampun amun hendak sugih benar baparak lawan orang nang ampun kasugihan dan kawa memberi kasugih. Siapa yang memberi kasugihan? Lain tuyul, lain jin, tapi Allah. Apalagi malam Jumat malam Jumat kelaku malam Jumat dalam kelambu kira dari jabaji pajan sugi malam Jumat soalnya malam Jumat goringan baja ada malam sugi tapi bajanya uyo benar 1000 aja semalaman kada beli guring nanti terus malam Jumat 1000 ya Ghani tanya ya Gani atau ya Ghani ya Mughni ya Mughni wa itu anang maha kaya dan Tuhan nang kawah mengayakan wa itu anang kaya dan kawah mengayakan 1000 dibaca nanti mun hendak suki terlambat bang sedikit salam mambat bejat nancapan ada bingung tuyulnya akon juga
Wah ini tuyul aja dengaran sebuah kendaraan tabusannya. Tahu juga bang kada suka juga ngeliat tuyul. Melihat nang buat nang kanak-kanak kayak tuyul aja nanti. Nanti. Kecuali jadi maka hendaklah bagi seorang menuntut ilmu untuk tidak berharap kecuali lawan Allah. Tolong apa? Makanya kada boleh berharap lawan orang buat menghinakan diri lawan tomat. Rasulullah aja kan sudah melarang. Ujar Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya jual. Innamal likulli imri'in ma kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi in kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin tankihuha fa'usaba. Siapa yang niatnya itu nyembah hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka yang didapatnya adalah Rasul dan Allah dan Tuhannya. Tapi apabila inya itu berhijrah itu untuk mencari dunia atau untuk mencari babinian, maka ia akan mengawini babinian dan akan mendapat harta tadi. Itu zaman bebuhan, maka berhijrah ke Madinah. Lalu diwanti Nabi, ujar Nabi lawan bebuhan, maka buat muhajirin, artinya kurang anak babindah. Wahai muhajirin, innamal amalu binniyat, sesungguhnya apa yang akan kita gawi ini tergantung niat kita menjual. Aku ini cuma nyarangakan ya Nabi, innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu yang kamu gawi tergantung niatnya. Baik karena hijratuhu, apabila hijrahku ini dan kalian itu hijrahnya ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah, maka Allah juga yang memberi. Dan apabila hijrahnya itu karena Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Wa in kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin tankihuha, apabila ikam hijrah itu karena dunia atau karena melihat orang Madinah, umpama jadi Madinah, Arab Madinah ini lawan Arab Makkah beda. Arab Madinah lembut sedikit, warnanya tak putih. Kalau Arab Makkah bahasanya tak kasar, lawan pulang awak matahi lahiran. Nah, jadi orang Nabi ini sudah mewanti, artinya orang Makkah yang apabila ke Madinah kena kalau nak babinian nikam meliuran, berarti hijrahnya artinya kan yang dikawin akan juga lah itu. Cuma itu pernah ikam dapat tuyul pada berjalan mulai Makkah ke Madinah dalam bawa unta, dalam bawa kuda, dalam bawa apa. Cuma tujuannya untuk dunia atau untuk perempuan tadi yang kiuha, maka ini mendapatkan, dan dunia tadi ini mendapatnya, itu tujuannya. Sama tadi sendiri kamu menuntut ilmu karena dunia, dan diberi uang juga dunianya. Tapi rugi ngarannya, rugi nanti. Maka di sisi Allah itu dua, ada pangkat, ada dunia. Menyawa memilih dunia aja, berarti berat bang utus sebelah aja dapat. Mengharap pangkat, kedua-duanya dunia juga belum minta. Cuma apabila karena Allah, maka diberi kedua. Keadaan-duanya, keadaan perlu dikutanakan hidup di dunia. Keadaan yang perlu dirisaukan, keadaan yang perlu disediakan, keadaan perlu disetres-setresakan dunianya. Keadaan yang perlu dikutani di dunianya. Jangan takutan kada berduit, takutan apa, takutan ini. Allah yang menjaminnya. Mau nyawa aja nih bapak lawan Tuhan, maulah Tuhan tuh melihat akan nyawa tuh beribadah lawan Allah, maulah nyawa beribadah berarti bapak diri lawan Allah. Mun baparak diri lawan Allah, maulah Allah tuh melihatkan nyawa telantar. Apalagi kan kita orang menuntut ilmu nanti para itu Tuhan juga, karena mungkin Tuhan maulah orang itu telantar. Nah, ini kurang belajar tauhid dan mengamalkan amal ma'rifah. Jadinya kan ada lagi apa orang di dunia ini kayak apa aja sugihnya di hadapan matanya nang kaya
Iya, pakai lubang jarum aja kekayaan dunia. Kekayaan dunia kan pakai lubang jarum. Lawan dunia pun mana baca lubang jarum. Halus benar baca lah. Lawan lubang ada baca. Lubangan waktu tu ada dua waktu aja di atas sudah. Nah, itu aja. Halus benar baca dunia ni. Seorang ibadah disiwahkan ke urusan yang lain rugi benar dunia ini halus ayo lubang jarum dari dunia nanti kecuali lawan Allah dan tidak akan merasa takut kecuali hanya lawan Tuhan. Artinya jangan risau, jangan takutan, jangan gelisah, jangan tergesa-gesa. Pangkat dan kekayaan di sisi Allah. Apabila nyawa beribadah, jadi tugas kita nih cuma beribadah tuh ada kalanya menuntut ilmu, ibadah juga ibadah tuh menghambakan di itu arti ibadah. Tuhan menyuruh kita nih hamba Tuhan Allah, ujar Tuhan utlubul ilma, nuntut ilmu Allah karena perintah lalu menggawi. Ada kalanya perintah ibadah fardu seperti sembahyang ngaran hamba maka menggawi beletak perintah karena hamba itu ya ibadah itu artinya menghambakan diri. Kalau ikan takoni orang ibadah itu apa artinya? Ibadah itu asalnya abidah ya badu. Abidah ya badu artinya abidah yang badu beribadah atau seorang hamba. Jadi orang beribadah itu orang menghambakan diri, ibadah itu menghambakan diri lawan perintah. Itu arti ibadah. Tidak akan takut kecuali hanya lawan Allah. Lawan Allah itu katanya dari Allah. Hal ini tampak dari berani tidaknya ia melanggar hukum syari. Jadi batasannya, ukurannya takut lawan Allah. Hal ini tampak dari berani tidaknya ia melanggar hukum syari. Umpama Allahnya ibadah gawi. Nah, lalu nyawa kada menggawi ibadah tak, berarti nyawa itu kada takutan lawan to. Jadi batasannya hukum syari. Nah, hukum anunya itu batasannya hukum syariat. Ini batasannya hukum syari. Jatuhan puasa, jatuhan bahyang, jatuhan apa yang kawan-kawannya nang nyata hukum syariat itu nang paling hatan mata ini nang paling hatan mata ini juga nang mau ulang baliuran nyawa tuh mencium ayam panggang baliuran kada hanya ada bandanya. Jadi nang dikatakan berani atau takutan lawan Allah hukumnya, timbangannya, batasannya hukum syariat. Apa yang dilarang, apa yang diperintah oleh Allah, sampai di mana nyawa kau menggawe. Apalagi yang wajib. Kan ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum mubah, ada hukum makruh. Aja yang jelas dulu batasannya syariatnya. Artinya kelihatan mata ini nang mulah baliuran tadi ujar si pangarang kita orang menuntut ilmu jangan sampai tergawi nang dua macam. Satu, menghinakan diri dengan cara meminta-minta dunia ya. Nang kedua, jangan tomak masalah dunia menghendaki harta orang tapi pindah ke seorang. Jangan sih. Apabila engkau menuntut ilmu toh niatnya bujur, usahanya bujur,
niat dari hati bujur karena Allah, ada karena apa-apa, atau menuntut ilmu karena menutupi kebodohan atau mengurangi kebodohan, tujuannya lillahi ta'ala atau tujuannya karena itu dan lain sebagainya tadi. Jangan sampai ada urusan yang lain macam-macam, itu hanya bujur nih ya. Imba itu pulang niatnya bujur, turun dari rumah kada ada bersimpang-simpang pasana kamare. Tujuan itu ikhlas itu lurus saja, jangan babelok kecuali dasar jalannya nang babelok belok pada kawang jalannya nang belok-belok so keturus tanja masjidnya. Artinya tujuannya tujuan ke majelis, datang ke jangan singgah-singgah kemana-mana. Kalau ada halaman rumah orang jangan, itu hatinya waktu batin tak simpang simpang sudah. Walau niatnya bujur di hati, gawian luarnya tak simpang simpang muntah simpang. Jangan salahkan Tuhan menyimpangkan nasibnya wajib juga tersimpang juga nasibnya. Orang menuntut ilmu nanti datang itu Tuhan ini gada artinya mendatangi Tuhan itu kita itu sembahyang pulang ke masjid ke langgar itu aja ibadah lawan Tuhan. Kadang kayak itu aja bang, makanya waktu orang awam benar hidup sedikit benar untuk ilmu. Orang beribadah itu bukan cuma ke masjid menghadap Tuhan, duduk berdiri menghadap Tuhan pun orang seorang bang. Jadi niatnya sudah bujur, jahil luarnya pulang bujur. Lain bamahan ke majelis orang lapar singgah makan kada apa nento. Kamu kada makan kenapa ibadah pulang gana? Ada ini nang nyata kan kalau bina bersantai-santai benyamannya. Nah, benyaman kalau di pinggir jalan tuh bangin panjanak banyak di pun nyawa nang kayak itu aja kelakuan nyawa, maka nyawa disia-siakan oleh Allah, disimpang-simpangkan Tuhan. Yuk babai hendak urusan perak sampai tersimpang, babai tujuan barak tersimpang, nyawa juga menghadap Tuhan bersimpang. Jadi tujuan nyawa hendak sampai disimpangkan Tuhan. Yuk yang urusannya dua Tuhan aja lagi nanti. Maka barang siapa inya bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluknya, berarti ia takut kepada selain Allah. Ada kita kan kita kalau ada orang bermaksiat lawan Allah karena takut kepada makhluk, takutan lawan makhluk. Kalau pinang kada dapat gawian, kalau pinang kada diberi orang lagi bantuan, lalu di hadapan makhluk ini barang siapa bermaksiat kepada Allah karena takutan kepada makhluk, kurangan kada sembahyang berarti maksiat lawan Allah. Cuma ini kada sembahyang tadi menghimungi hati manusia mengawani kawan lawan orang limanya berduit, orang berduitnya mana tahu urusan sembahyang. Suruh mengawani bungul, bebenak duduk ambilkan bangku duduk bos ya. Kurang ajar sudah. Inya itu nampak ada. So nang sembahyang masuk waktu. Soalnya sudah nang dunia sakit, akhirat nang sakit. Jadi ini kayaknya jangan seorang sampai mati dunia KTP mau nyaman, akhirat barang nang orang nang di dunia ini belum tentu dunia nyaman, akhiratnya nyaman. Misalnya nang dunia aja nanti aja nang berduit toh, kalau nang berduit toh adalah sembahyang masuk aja masuk kamar ya. Mungkin duitnya juga ada masalah lah. Kira-kira duit yang membanjir bermasalah banjir ada nggak ada mulai bermasalah banjir sedangkan dua
Itu jadi berarti takut kepada selain Allah, dan barang siapa yang tidak bermaksiat karena takut kepada makhluk dan ia menjaga batas-batas hukum syariat. Nah itu kalau tadinya batasnya hukum syariat, gara-gara lawan orang berduit lalu seorang harus sembah ya kan 42 orang kah di mobil, orang 42 orang masuk waktu akon aja bermaksiat lawan Allah, asal lawan manusia kan ada bedanya mana aja singgah dulu kenapa kami barang alasan cuma cari bila kami itu langgar apa mun kami aja kami akan ngopi jalan cari ada langgarnya bila kenapa kami situ itu kalantang tidak ada takutan jual takutan anu kabina boh jakawan penyembayang mana kok ini alah jual jakawan jangan nyawa yang membari ini kamu jangan bukan sembahyang sewaktu kok bari jasa 50 juta kira kayak banyak coba ambil duitnya kan kayak pak duitnya ambil bayang enggak itu coba kan mau nyawa ada rugi pulang ini bari lain minta orang membari pelantar ini curang hitam nah pada sesembayang johor hari ini kita usah sejalanan aja kok bari ke 50 pada sembahyang johor ambil dulu duitnya minum julok ayo bosnya tak duitnya dulu ini nyaman julok ambil duitnya berang jalan dan bosnya itu kita singgah ke warung dulu makanan lapuk kelapa singgah kalau makanan kurang makanan seorang mangga akal dipakai ini kadang bilang terlena juga terlena segala-gala ada dari sadar apa nyongkok ada kesadaran, ada sadar sepenuhnya, ada orang sadar, telinga sadar, mata sadar, hati sadar, batin sadar. Tetap ada sadarnya pun orang. Bahkan dikatakan ia telah takut kepada Allah. Begitu pula di dalam urusan atau di dalam urusan raja atau harapan itu jadi tadi. Jadi hidup ini kan satu takutan ada boleh berharap selain pada Allah ada boh boleh apa beratan tuh orang lah nah memberi mudarat Allah juga memberi manfaat Allah juga itu kalau orang tuh orang yang sudah masuk di atas masuk tauhid masuk musyahadatul asma kayak kita ya Allah kayak apa mengamalkan supaya jangan takut lawan selain Allah supaya takutnya masuk takut kepada Allah orang takut dan orang berharap lawan Allah tergantung ilmu menyawa secara ilmu syariat saja. Nanti dikatakan takut adalah takutan bermaksiat atau meninggalkan perintah dan berharap apabila melaksanakan perintah diterima. Nah itu kalau pada pandangan ilmu orang syariat. Beda lagi orang tauhid, beda lagi orang syahadah, apalagi orang di asma nanta 99 nama orang di asma itu 5 tahun belum tentu 5 tahun itu belum tentu itu dulu modalnya 5 tahun untuk Al-Quran salawat itu paling dikit 25.000 sehari semalam aman merandam itu kadang langsung mudah ilmu pander itu pander 25.000 sehari semalam sanggup lah belum tauhidnya matang lah belum lagi kalau tauhidnya aja ada apa kalau teori karena masuk pengamalan tergantung ada musyahadatul asma, ada musyahadatul
anu musadatul af'al, ada musadatul asma, 5 tahun di asma tuh untungan bang 99 nama aja nyawa, 99 nama Allah ada nang ada tahu jauh hafal baru kayak pengamalan mun wayangnya aja kada ibadah main wayang toh wayangnya aja kada mali ada basic imbang wayang basic tahu pulang karakter wayang itu mun petrok kayak ini, mun garing kayak ini, mun lala kayak ini, mun semar kayak ini. Kalau semar masem mat lamak nah semar masem simpang 4 semar masem jamat alat iya kayak semar masem tuh. Apa jawaban itu ada asma 5 tahun kan? Itu kenyawa Al-Quran sudah nang menterutus meja lain betul di luar ibadah wajib itu ada boleh lepas dari 99 nama itu nang timbul dalam hati apa nang diitihi oleh mata timbul dalam hati 99 atau apa nang sesuai lawan nang dilihat matanya. Apabila wayangnya Arjuna berarti lakonnya gagah perkasa itu melihat hujan, melihat musibah, melihat orang garing, melihat orang celaka, melihat kecelakaan. Matanya melihat kecelakaan, hatinya nang timbul ngaran Allah ad-dur. Tiada nang kawa mula mudarat itu kecuali Allah. Kada ada motor namanya, kada ada truk nama raja, kada ada aspal nama makan, tapi Allah nama antor. 99 nama nanti. Bang hari-hari ini wayangnya lain lah, wayang tulen lain kadang rame wayang tuh sebutin umpama Arjuna aja pada rame kalau karena timbul Yudhistira, karena timbul Buan Bima, nakula belum lagi Buan Kurawa belum lagi nanti visi wayang belum karakternya pun ada tahu di situ orang nang duduk bil asma, matanya melihat, hatinya ingat lawan nama Allah nang berlaku pada matanya nang dilihat oleh matanya. Dan orang nangka itu wayang berisi sudah bisa wayangnya 99 wayangnya ngaran wayangnya tuh berisi apabila sudah tahu berisi ngaran wayang cari gurunya bilang nata ini asma tuh kada kawan juga muka ada bago nyawa baca seorang nata gawi seorang kada nah kawan juga bahwa yang untuk alamnya itu kan ada gurunya dulu muka ada gurunya kayak pemelakon nyawa tuh hendak jadi dalam nyawa besi guru dalam aja ada besi atau nyawa hendak apa tuh main senden besi guru senden aja ada besi kayak pada memainkan wayang, sedangkan wayangnya 99 nama lakukan itu 99 banyak benar. Kan hari-hari ini macam-macam kalau kada tentu satu wayang aja sehari itu orang dari asma itu 5 tahun dengan amalannya miliknya Al-Quran gabindun
gawiannya nanti kurang jual. Ada gawin yang di kantor gawinnya, gawin dunianya tak. Ada yang gawin pedagang, gawin dunia itu umum aja, sekadar hidup. Gawin ada bambian tuh nang dalam parut orang itu tak. Dia sampai mati pun dia masih hidup pun orang. Kita apabila mati juga. Hanya kita main mata aja, kadang main mata ada main mata hati. Yang hanya bahasa rumah ini kalah mata kalah duit. Jadi main di mata aja karena kita tuh mati selanjut mati lalu ada hidupnya lagi. Kalau pembuatnya di dunia palihat hidup, tapi mereka itu nang kayak kurang mati. Di awaknya bergerak nang kayak kurang hidup, tapi di dalam hatinya mereka kadang hidup. Kecuali 99 nama dari Allah nang mengatur baterainya tadi turun di asma. Gawe dunianya umum aja nanta, jual bensin jahit sandal yang kaya dapat tokan. Gawe dunianya orang alim tuh kaya dapat tokan. Kalau umpamanya orang musahadahnya orang surban gonol pada tentu surban gonol kan belum tentu kawan. Tetap kalau orang asmainya harus berduit suki kada juga. Hidup di dunia ini relatif aja. Masalah berduit kada berduit apa itu urusan nang paling ringan aja itu. Ada berduit ringan, ada berbaras ringan. Pas penting aja nang kada bensin. Itu alam kada bensin baras. Mata masih telinga masih bebas seperti kita kada. Makan itu pun juga hukumnya mubah apabila berniat apabila kada berniat kada babah. Apabila makan tadi makan itu tujuannya kada untuk ibadah, apa yang kerja. Jadi makan tadi pun menjadi sia-sia. Kalau kadangnya tahu untuk kada berniat. Jadi masalah dunia ini relatif. Ada prioritas relatif asal kawah hidup menyambung hidup di dunia ini. Yang jelas cukup meminta kecukupan lawan Tuhan itu mencukupan mengumpulkan mencukupakan ini masa kurang terus bang kayak apa aja kurang terus apabila kada paparak lawan Tuhan bapak dua nafsu kurang terus. Kalau Allah kan salah satu 99 ada ngaran sidin la ilaha illallahul kafi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, nama ngaran kafi maha mencukupan cukup olehnya. Jadi itu aja ayatnya. Seorang penuntut ilmu hendaklah mengulang-ulang pelajarannya sampai jumlah tertentu. Ulang-ulang. Belajar 2 baris, mau ulangi 2 baris itu sehari paling dikit. Kemarin kalau 10, malam pertama 10, malam kedua mau ulangi 9, malam ketiga 8, malam keempat 7, malam kelima 6, sampai hendak bertemu hari belajar pun diulangi menyorong. Mau ulanginya menyorongan kada pangdo belajar banyak guru nang mau ulangi ada apabila pembelajarannya mau ulanginya seorang di rumah seorang tonton belajar ulangi sehari 100 kali boleh mau ulangi membaca esok karena 99 kali mau ulangi esok pulang 98
kali mulangi esok pulang 97 kali esok pulang 96 kali esok 95 kali esok 94 kali esok 93 kali esok 92 kali akhirnya kayak itu aja tuh. Lalu apa jadinya mau ulangi itu kan ya kalau entah sambil melihat sambil dilatih. Mau ulangi itu dilihat sambil dilatih. Umpama mata pelajaran ilmu tajwid berarti dilatih kalau entah. Jadi seorang juga di rumah sambil dilatih sambil dirasa umpama belajar dan mati atau tak dapat tanwin bertemu 28 huruf ada isyarat karena cara bacanya kayak ini ajar guru tuh paling 5 menit ngajari nyawa di rumah banyak banget bisi waktu di rumahnya ngulangi bacaan guru tadinya guru kayak ini bacanya los saja ada dapat tanwin artinya tuh ishar nampak ada idgham kayak ini bacanya kayak ini yang akan jujur keluarkan seluruh kemampuan keluarkan seluruh konsentrasi telinga jangan sampai kada mendengar mata jangan sampai kada memperhatikan mulut ulang jangan sampai menakuk liur batis tangan jangan bergerak akal pikiran jangan memikirkan nang lain hati ulang jangan mengingat selain badan nang dihadapan itu konsentrasi namanya. Ini kadang belajar tapi kita undangan telinga nah konsentrasi ada orang tuh belajar itu al-istihadu al-istinbat mengeluarkan seluruh kemampuan seorang nambesin dipakai jangan mantap-mantap panggulingan orang konsentrasi itu ya istihad artinya istihad itu ya bersungguh-sungguh seluruh kemampuan yang ada di awak seorang itu dipakai umpama sembahyang dipakai jadi umpama kayak sembahyang dipakai jangan sembahyang tapi berapa jam tapi jalan itu mengarahnya sama apa separuh sadar separuh ada sadar kurang beribadah tuh kurang sadar sesadar-sadarnya batisnya bujur talinganya mendengar matanya melihat kalau tak sadarnya untungnya kalau didengar bacaannya sadarnya ini belajar sudah mulai kada sadar itu belajar sudah mulai kada sadar apalagi belajar Al-Quran dah tahu sadar loh gunakan seluruh kemampuan seorang mencerna menangkap akal pikiran pakai menangkap merekam itu melatih lawan pangrasa dirasa rasa mau sarapan guru aja ya gurunya ngakuin haur juang anu aja nang guru kita cuma aja bang gurunya kan haur muncul guru semalaman belajar mati gurunya itu kalau tak artinya di rumahnya waktu banyak kan ya kalau tak banyak aja kalau di rumah nah di rumah itu nang mau ulang-ulangi seorang dengan sendirinya melatih dengan sendirinya mun anak belajar lawas dua guru kan haur jua guru aja no 4 jam belajar lah baik guru yang guru ini pungol banget begini mana aja gurunya datang undang sudah seharian guru itu mengajari aja lagi mengajari dia rasa-rasa cukup
Artinya seorang aja lagi akal pikiran dipakai. Artinya artinya jika dicontohkan gurunya, lalu di rumah dicoba dilatih hari 100 sehari 100 sekalipun 100 itu siang malam, 50 siang 50 malam mau ulangi, esok pulang 49 dibagi 2 malam 20, bawahnya 29 esok pulang. Ilmu yang belajaran guru cerita dan 2 baris sebaris kan, umpama belajar sebulan sekali makin bagus mun sebulan sekali. Kenapa? Jadi si murid itu sampai hafal. Kalau baca mun sebulan sekali belajarnya, jadi sebulan sekali itu anggap 100 kali. Intinya si murid ini mau ulangi pelajaran di rumah sehari 100, esoknya 99 kali mau ulangi belajar, esoknya 98 kali sampai sebulan ajar belajar full. Nah itulah hafal paham benar ya apa aja baca aja gurunya. Oh bukan berapa jam masa bulanan udah mentes 100, anggap 100 sehari aja mau ulangi kali 30 hari 300 kalau 100 berarti 3 bulan 3.000 apalah nggak ada nyata mau otak panas sudah. Jadi ilmunya itu kita jual. Guru itu sekedar memberi petunjuk ya, tidak rambu lalu lintas kan. Rambu lalu lintas itu guru ngarannya. Polisi tidur guru juga ngarannya. Artinya itu dalil atau tanda atau petunjuk. Lihat rambu mun ada tandanya hijau, capnya itu kayak anak tangga, motornya terhereng, berarti boleh parkir. Mun ada polisi tangkap kurang, itu ada tanda tangga, pada boleh parkir di zebra cross, antuk mata. Banyak di situ tangkap yang adanya. Nah jadi tanda-tanda itu atau petunjuk itulah guru itu sekadar memberi petunjuk aja. Kayaknya belajar berenang, si guru belajar teori mempraktikkan seorang seorang belajar itu kan apa? Kenapa? Karena belajar itu pasti 1 mat, sejam 1 mat, 2 jam 1 mat, 3 jam 1 mat, sehari semalaman 24 jam. Jawan di rumah waktunya sama lah 24 jam lah. Kan sama 22 jam. Punya sehari semalaman 10 jam wajar aja kan alim. Nyano dorong guru aja 10 jam aja siang malam. Oh banyak bajulannya tuh tulisannya tuh sebalik. Jadi bahalat sejam itu dikoreknya anunya tuh anak tuh apa tuh angka-angkanya tuh bahalat bajulnya. Jadi kita kelihatan. Jadi kurang anak jadi alim itu sebenarnya seorang jual belajar udah guru paling 2 menit 3 menit di rumah seorang bisa waktu sehari semalaman 24 jam. Banyak kalau bisa waktu seorang mau ulangnya nggak ada menghadang belajar hanya mau ulang soal pais ngarannya. Nak memakan hanya membuka lipat, ipatan tuntung makan buang ke pais kulitnya, anak paisan dah, lagi pais bau yang mana banyak? Ini betulang banyak, pais bau nyaman banyak, jangan jauh banyak lah, ada banyak dah. Seorang penuntut ilmu hendaklah mengulang-ulang pelajaran seperti jumlah tertentu kemarin di atas. Kalau setiap malamnya mengulangi pelajarannya sampai bilangan 10 kali aja, maka begitu seterusnya. Lama belajar sebulan sekali. Jadi sehari semalaman, siang pegawai dari malam di sini 10 kali ngulangi. Pokoknya
Pelajarannya 5 baris ini semalaman 10 kali, malam esok pulang 10 kali, malam esok mah 10 kali. Seorang mau ulang-ulang di rumah sendiri, karena mau ulang-ulang di hadapan guru mau ulang-ulangin lah rumah biar tiap malam 10 kali. Yang gurunya amun hauran wae, haurika aja diurus. Sampai jenang guru urusan ku pada lagi kenal lah ya. Kadang jangan kada amdal guru ya, jangan kada mau ulang-ulang di hadapan biar ujar si guru, aku melajar aja. Sisanya jika mau ulang-ulangi, jika menggunakan praktek ilmu yang jika mendapat tadi di rumah masing-masing. Ada guru yang pada mau ulang di hadapan biar jangan kada amdal, itu luput pahamnya wak. Itu makanya menguyangi guru. Aja guru sebat malam nanya gurunya nah. Lah, guru manusia jua. Anda jua unjur batis. Anda jua nang kaya kurang mau unjur. Anda jua koboy rambut. Koboy itu ya nang betope nah. Unjur-unjurnya pembos na pangangin kan. Bah, jangannya bahasa wong ini stres juga. Mencari apa nih Allah? Mencari inspirasi. Duduk manusia. Nabi Muhammad dia manusia juga. Bang guru-guru itu saling mau guring alam pada orang awam. Bisa nang 2 hari 2 malam ada bangun. Bangunan tokong bulu yohnya. Kalau itu tuh buatnya bang. Maka begitu seterusnya. Karena pelajaran itu tidak bisa melekat di dalam hati apabila tidak diulang-ulang. Orang dapat ilmu karena kuat mengaji. Ilmu barikat karena rancak diulang-ulang. Seorang penuntut ilmu pulang hendaklah membiasakan membaca pelajarannya dengan suara agak keras supaya melatih, supaya lakas hafal. Jadi belajar dulu. Jadi seorang murid hendaklah membiasakan membaca pelajaran dengan suara agak keras. Kenapa jadi begitu? Karena otak kita, muntung kita, telinga kita, mata kita, hidung kita, mulut kita ini lebih keras ketimbang batu. Jadi disuruh nyari. Seorang penuntut ilmu hendaklah membiasakan membaca pelajarannya dengan nyari. Contoh, babul usul. Nyari kita babul usul. Jadi dengan nyaring itu saraf-saraf yang terguling itu terlanjut. Asalnya kada penghafalan apa? Asalnya saraf mata lanjut matanya. Allah asalnya muntung kada terbuka berarti membaca sudah sadar, udah muntung sadar, mata sadar, telinga sadar, makanya disuruh kawan nyaring disuruh belajar itu harus dengan lawan pulang disediakan. Sebab belajar itu harus dengan semangat dan kesungguhan. Jangan belajar ujian guru a'udzu billah dapatnya gurunya ujar kayak baca bang huruf abjad a ba a b c baca a b mulun tuh ada lulusnya tak ada lulusakannya tak mulun tuh ada lulus nang itu bang hari-hari kurang ke bandar nyaring aja 3 buah rumah kadang-kadang ngajinya bandar mau sudah takanan disuruh membaca kayak pada mau lulus ya buahnya ada. Makanya cari guru orang taringan sedih nekat. Apalagi nang kaya nata apa jikir aja mau ulun tujuh sampai 4 kali ambil jikir luput gagal tak apabila gagal kadang lagi maaf ambil suruh kalian aja ambil salah huruf
Gim juga sampai apa kali? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana kan? Karena apa angin di situ kok beunjak itu hurufnya la ilaha illallah, langsung masuk ke dalam la ilaha illallah, langsung masuk kepada Allah. Jangan diunggat dulu nah ke atas, hanya udah tuh. Berarti mau unggat ini kan nah ini iblis masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilah, nah ilahnya naik lalu itu kosong, yang lain masuk, hanya udah Tuhan yang ada mau ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung masuk lawan, jangan diunggat di situ. Makanya banjir zikir itu wida jukirat ayatihi wajilat qulubuhum, apabila dibacakan membaca zikir maka bergetarlah hati mereka. Karena huruf-huruf zikir itu huruf berat-beratan, huruf tenggorokan, huruf dada. Baru membaca la ilaha illallah adalah huruf ampul. Makanya membaca zikir itu jar Al-Quran, apabila berzikir maka bergetarlah tubuhnya. Wa idza jukirat ismallah ajtalat abadal qulubuhum, maka bergetar hati-hati atau dada-dada mereka. Mbak, latihan jerung berzikir memakai huruf zikir lah, huruf berat-beratan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha bergetar wala. Baca ampul benar. Ibarat itu kayak apa? Gantungin daging. Ada 2 kilo. Jadi kira tuh biasa santai. Urusan nanti kesegesa, tapi bu, jujur la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ama illallah ini lentah, ampul banget. Itu hurufnya kan tasdid situ illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau umpamanya kalau saya junan di lagu-lagu ada di jalan datang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu cukup aja. Dan kalau jadi tambahi la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau itu gimana ayatnya itu? Makanya ada mau lulus memijikir zikir dan hanya zikir itu datar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuklah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana nih itu ilahnya ke atas hanyut dulu, hanya terjun bebas semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu illallah? Itu illallahnya itu kan mau ke atas, langsung terjun ke bawah kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hurufnya bulan, awal ulang napasnya jangan berputus-putus. Di zikir itu sebutin kalimat bena la ilaha illallah, itu hanya berputus-putus. Pengkawal 9 kali zikir, sekali bena. Pengkada kawal 6 atau 7 atau 3 atau 5 atau 3 hanya sekali benak. Jadi sekali benak itu tarik enak bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahan, istirahat, itu 3 mau ada bawah. Lawan napas itu kena itu napas ini nang memicik huruf-huruf nang dikeluarkan oleh suara. Napas ini nang memiciknya. Makin kawal lawas
Tapi pulang kurang memicik lawan hina tadi, memicik lawan napas nang ditahan. Jadi napas ditahan ini nanti diputar, di mana ada kan huruf kena di situ tembak mahnya. Tapi kata hana, nah itu dengan syarat dulu belajar makhrajal huruf dulu. Sudah makhrajal hurufnya, sudah tahu not-notnya, sini not ini, sini not ini, sini not ini, sini not ini. Umpama kayak la ilaha illallah, ini hurufnya umpama huruf dadah dan huruf ini. Jadi kayak apa? Nah, jadi di situ aja nanti diulak napasnya aja lagi. Jadi memasukkan masuk nanti. Nah, bawa kamu ini kamu bilang itu hanya bacaan biar, hanya zikir biasa, baru lagi zikir luar biasa, baru lagi. Oh, kenapa berzikir tarik nafas dari pusat? Belum lagi tak? Belum lagi. Kayaknya nah, zikir apa biasanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum lagi jika nama tarik nafas mulai pusat. Atau mulai tulang balikan ke belakang, naik ke punggungan, naik ke bahu, potong, hantam ke tengah, ilallah. Belum lagi tuh, belum lagi karena zikir biasa tadi itu aja, nah zikir biasa. Berapa jamnya apa nang dinding, nanti ingat banyak panah kalau diingat, mana mengingat tulisan, mana mengingat akan zikir, mana mengingat akan huruf nang keluar, mana napas. 15 ragam, sekali beribadah. Sekali beribadah, jadi 15 ilmunya nang ibadah. Apakah itu disuruh apa? Udkhulul Islam apa? Disuruh bujur-bujur mengamalkan Islam secara keseluruhan. Jadi jangan berzikir tuh alay, untung aja nama zikir pikiran nih manakah yang pada dagu entah. Orang berzikir itu kan suruh ingat ingat mata, ingat hidung, ingat anggota ingat, nanti ngantuk sadar. Ingat lah, la ilaha illallah. Bacanya sudah kada bu, kada sudah bacanya, zikirnya dah kada huruf lam keluar di mana, andakah huruf di mana, huruf hamzahnya keluar di mana, andakahnya keluarkan di mana. Ini berisi rumah, lam itu di mana, bunyi suara di mana, tenggorokan kan dada ke apa, nanti situ mengeluarkan dari rumahnya itu, mengeluarkannya itu handap aja juga la ilaha Allah nyalullah hawanya itu di mana rumahnya, sesuainya belajar ilmu huruf tadi kayak itu bunyinya. Ada juga gatar-gatar dada, makanya zikir tuh amalan berguyangan. Hurufnya tuh huruf keras, huruf buku yang, makanya Al-Quran juga menyambat nantinya orang berzikir maka bergeraklah dada mereka bujang dadanya, berarti banyak huruf dadanya toh. Jadi kekuatannya belum kan jadi enak soalnya banyak narik baca, walaupun nyawa menarik enak tapi bacaan asalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada awan juga. Jadi dapat aja pahala dah dapat, tapi ibarat obat kadang-kadang mendapat efek samping. Obat itu kan ada efek samping. Apabila makan kurang sakit kepala, makan botrek, apabila pejabat tulisan
minumlah botrik ini apabila sakit kepala, konsumsi sehari 2 biji, sekapeng isinya 4 biji. Apabila sudah 10 kapeng kada ambil antuk akan kading kadindi. 10 kapeng tu ada kada ambil. Bagi 2 kertas seribu kada. Namanya guru encek garing, enak mati mana? Encek. Namanya bangun jali bilang subuh garing. Jadi ajarin kakak ada. Wah juga nih, kayak orang nang apa mukanya pio, ada nang aja, kayak bukan apa? Apa nggak ada yang itu? Lain. Orang anu tuh, ya ada idiot tuh, autis. Jadi aja nih kok. Melihat namang jadi kita lagi, melihat nang lain banget pada mang jadi pada ambil hamek lagi. Doa amat langsung saya bantu di dalam langsung awal ngadang jadi waras sama pada kegantiannya ini di nang uyu juga mek ambil meknya. So aja dulu atau aja hanya kak wong ayo kayu sama tuntung juga. Garing sedikit aja pun jadi dua kan garing itu aduh kada pahari terlalu aja buannya nih ini nyamannya mana coba nyawa garingnya jadi menjadi lucu ya semua menjalan bahar apa man makanya orang garing ini jadi tagur-tagur jadi rawa-rawa yang garing itu kok ada melihat aja malah orang mau garing kita takut anak mereka menjadi ikut ke pagar anu kan rasa bebuyang pagar aja tetap penuntut ilmu jadi hendaklah membiasakan membaca belajar adalah nah jadi kurang berpikir tadi disuruh lah nih orang agak keras belajar itu harus dengan semangat dan kesungguhan jadi orang belajar itu paling kurang disuruh membuka suara artinya supaya karena suatu saat apabila dia membaca ada karaguan lah again ini kadang antara hendak membaca dua kada apa jadi disuruh orang itu membuka suara disuruh suara agak keras supaya melatihnya jangan terbiasa ua ini karena kayak ini kejadiannya lalu di dalam hati orang itu antara hendak membaca lawan membaca antara membaca lawan hendak membaca itu karena kejadiannya contoh ada orang kalau Allahumma sholli sholatan kamilan adanya kata Allahumma salib amunnya bimbai nya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin alladzi ta'anu bihil qadwatan bimbai bagus tapi punya nang banyak ini badannya akhirnya nang umpat tadi tuh nang membaca tadi Allahum makanya puan disuruh mengaji belum doa memincik huruf supaya jangan ragu ini kan membaca antara amun kurang membaca hanya umpat nambah amun membaca berana hilang jua atau ini membaca antara timbul lawan tinggal contoh Allahumma salli wa sallim ala rahmatir rabbaniyah wal yaqudatil mutaqqibatil haniqati bi markazil fuhum wa ma'adim wa nuril aqwanil mutakawwinati adam ya sahibi haqqi rabbani al-barqal nasta'in bi musudil arbahil maliyati li kulli muta'arridin al-umuri wal awadi katanya
antara sadar, antara hendak membaca atau kada baca. Bacanya gitu. Allahumma tolong tidak, Allahumma sholli dalam. Nah ini kada baca, kada membaca jo. Om baca jo. Nah itu ngarannya orang itu kada ada ketegasan hidup. Kayak itu baca. Jadi disuruh disuruh belajar pulang dan disuruh jadi tegas. Menyanyi baca, memberani berat. Nah itu intinya. Membaca tuh, nah itu tuh. Jadi disuruh keras dulu, keras suara itu disuruh keras. Jadi apabila keras jadinya kita membaca itu, makanya dulu nih berat. Latihannya pulpen hari-hari masuk ke untuk apa? 2 jam. Pulpen masuk akan disasar lagi di atas dan di bawah. Bang 2 jam. Mana ada lalat, untung alat. Melatih suara supaya Mbak Maryam itu kan, karena Maryam itu kan nyaring itu kan ininya lubangnya kuat, jadi tembakan tuh kuat. Jadi ajar melatih anunya apanya tenggorokan masukan pipa kena. Nah kayak Bang Barasi yang kata lawan pipa, jadi untung masukan pipa. Tarik, tarik, emang kerundung. Kurang batukan untuk obatnya kadun. Lundung jarak, jadi masuk apa? Putar, lawan apa? Biji kadun, lundung. Karena baru tarik intinya, hampir itu batuk. Kayak pelatihannya supaya suara tahan sedikit. Baca buahnya udah teratur. Nah, yang kalau udah teratur sudah. Hanya berat mana? Latihannya berucap. Habis suaranya mah kayak mana habis? Ucap, ucap, hanya berucap, belum lagi berucap huruf, ucap huruf, kita kan pernah sunyi manakah hanya berucap, sampai berapanya tak, ucapnya tak, lalu berucap dalam ban, penyong belum lagi latihannya, hanya ada, itu supaya seorang apabila hendak membaca apa, ada keraguan lah, dan ini kadang antara hendak maju, rasa hendak membaca. Bahasa hendak membaca, rasa tapi pun ada nama memulai lalu membaca. Iba orang minta karena stop, hilang itu anu tuh orang belajar tegas, belajar jadi apabila membaca, apabila kadang nah itu contoh, jangan diulah sesuatu yang jelas, jangan diulah ramah contoh Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina. Panjang babandar suara kayak itu carinya. Membaca kayak itu juga. Jangan babandar kayak itu suara. Bajikir kayak itu juga. Nah, itu ngarannya main bangakan gawian dunia dan gawian akhir. Makanya rugi nyawa di dunia punya masalah pandangan dunia dari masalah pandangan akhirat gak, kalau benar Tuhan tidak mendengar, yang lain jadi itu amarannya supaya mensyukuri nikmat naal ada disuruh kerasnya jadi manusia nyari ini kurang itu kurang belajar, suruh kocak dulu, bagaimana kadar kekuatan suara orang supaya inya apabila membaca itu kena kada ada raguan lagi, umpama nak membaca kada ragu antara hendak membaca atau dibaca atau ada semua tetapi tidak boleh terlalu keras dan tidak usah memaksakan diri agar tidak cepat bosan. Jadi jadi pulang kurang. Nah jadi tak boleh kurangnya pernah belajar ikannya lagi ikan belajarnya anak apa gerak tokonya adalah anak belajar supaya langking suara orang tidak mengkorek kamu sanggup lakukan untuk 3 biji dalam untuk tokonya kalau adalah ikan nak belajar mengaji apa gerak belajar Al-Quran apa supaya bisa baca Quran ikan nak membaca Quran supaya apa
supaya bersuara kan, supaya umat kami saja kan baca mantra kan. Nah, mana sekira umat kami nang itu kan duduk aja gitu, harus belajar itu untuk umat kami. Tokonya dulu dong belajar, ini apa ya kan? Nah itu makanya tangali sedih. Ya, dulu tokonya bapak kan belajar apa? Belajar ini aja. Orang belajar zikir. Ikam mencoba berzikir lu kayak apa? Ikam dulu baca dulu zikir ikam kayak apa? Ada dulu ngarakan dulu lah. Ngarakan lapian lagi pun berzikir aja. Jangan ngarakan aku terguring aku ngarakan. Hilang orang ah. Hilang. Ulik kurang lama udah ngarakan. Belajar zikir. Zikir itu kayak apa zikir? Zikir itu keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap berarti nyawa wajib suara harus keras gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu kan cocok berzikir dah, cocok baca istighfar nah kayak itu. Makanya toko nih, kamu nambah bagaimana belajar anu. Coba tuh. Ini nah ada cocok kita suara ikan banyak ada cocok kamu menjadi kiran aja orang baruhan kada apa-apa. Yang penting zikir, makin banyak berzikir makin pahala banyak makan. Dapat makanan juga. Kalau anak-anak jadi ahli zikir, kawan ahli zikir itu harus ngarannya kan ahli zikir. Ahli zikir, ahli menyebut pada kalimat-kalimat zikir. Ingatan baik, hayalan baik, suara baik, napas main, hati main, seluruh anggota main, luar dalam main. Anak kawas seperti aja, zikir aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah para kawan. Itu sekedar baca aja. Membaca ulang berdasarkan hurufnya, berarti bacaan dan hurufnya nambu ujur hanya dua kata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujur duanya. Dua aja hanya nambu ujur. Belum lagi anggota awak pada waktu zikir beguyang kakada, tapaluh kakada. Gempa bumi lah, gunung toh karena gempa bumi, bala, pecah, rusak, hancur, asalnya kokoh, tak balah, tak kuyak. Tuh berzikir, la ilaha illallah, la ilaha, pada rumah tu dia bergoyang, benar? Paku nang kuat bertajak, paku nang aja apa? Jodoh murah. Tuh kenan itu suara aja hampul benar lagi. Bajikir aja, yang saya kau, la ilaha illallah. Untung ya bajikir. Untungnya dapat pahala. Untung dapat pahala. Belum lagi pada jamnya tu apa dikatakan. Belum lagi pada waktu mahan narik hinak nanti. Yang mendengar ada bunyi napas nang nyawa hinak tariknya tu harus mendengar. Apabila ada mendengar, berarti jikir sir nyawa ada jalan banget. Banyak pada lampahnya lagi. Bajikir itu rasanya 25 ilmu nang harus dimasukkan. Balu berselawat, makin selawat tak nyaman, lawat nyaman. Yang penting mengerti nanti baca, tahu posisi huruf, tahu
makhrajalnya itu hayalan kawa memainah sambil membaca sambil hayalan dimainah enakan. Ada kalanya memainkan itu awan Allah apabila tergantung kalimat, apabila ada ngaran Tuhan di situ berarti kada perlu dimainkan ampun tuh goyang Tuhan jadi mainkan goyang yang lain aja. Itu orang berselawat tuh jalannya pun situ sekitar 15 ilmu yang dikuasai hanya kau mainkan kartu mengartu kayak gitu tadi. Ada mudah Pak Mua, ada yang mudah sehari jadi semalaman tuntung ngaramput kulunya nanti. Dia mengajar Quran aja belum tentu. Untuk Al-Quran itu andaknya limun. Untuk Al-Quran artinya bacaan qara'a yaqra'u, qara'a yaqra'u, bacaannya sesuai huruf di dalam rongga. Belum lagi sambil mengisiin baca Al-Quran memakai selawat musahadahnya atau memakai zikir pada waktu baca Quran atau punya basic itu jadi sampai baca Quran elang kan baca Quran sama kayak orang sebab hanya orang memakai jalur zikir masuk Al-Quran sama kayak orang di hadapan tuh jalur selawat kan ada lagi lah seperti sonawala apa anda lawan nabinya hayalannya hidup pikirannya hidup anggotanya sadar satu detik pun kada ada nang tadindik taringannya jangan tadindik pada waktu membaca matanya jangan tadindik walaupun satu detik jangan tadindik dari bacaan jangan kada mendangan lawan nang dibaca kau sadar sesadar-sadarnya amunnya wajah lagi hidup aja kada hidup apalagi mati berwujud ada aja yang ini kan masih sadar nyawa nang sadar nih aja nyawa nang kayak orang kayak orang kada sadar sudah apalagi sudah kada sadar kada bahkan guring tuh sadar lah nang kada sadar tuh ya kayak apa nang sadar dia aja nyawa nang sadar tapi kada sadar itu aja kuncinya itu kedudukan pangrat itu melatih pangrasa itu sedikit awak awalnya harus sadar dengan sesadar jangan ada sadar baca apa yang dibaca mata melihat untuk membaca pikiran yang menghayal telinga mendengar yang dibaca seluruh anggota menghadapi apa yang dibaca dan mengompati hayalan yang ada di dalam ilmu hatinya itu rasakan hidup situ bukan ada rasa itu rasa belajar rasa tuh rasa-rasanya tuh 7 tahun berangkat gue sama nyetah nyawa yang 4 tahun kan 4 tahun aja jebak mau jebak mau 7 tahun pulang ya terserah gurunya kan 100 tahun 1000 tahun untuk sidin jual kau jadi sarik lagi lah Baji bin umur mati berapa baji 500 tahun kan baji kan kau aja sih baji juga itu melatih rasa. Jadi anak melatih rasa itu supaya rasa itu terbuka. Apabila nyawa apa yang digawi jangan sampai satu pun tadi umpamanya membaca Al-Quran mata melihat 2 melibat telinga mendengar lawan nyawa baca pikiran ingat lawan apa yang dilihat hati jangan memikirkan selain badan yang dihadap pada hadapan Al-Quran jadi kosongkan yang lain anggota tubuh kayak apa tata cara adab menghadapi Quran duduknya kayak itu digawi itu ngaranya menghidupkan pangran
hidup pengerasa, tapi hidup akan tadinya itu deh 7 juta tahun. Apabila sudah nangka itu karena 7 tahun lah hidup tuh, hidup sehidup hidupnya orang garing di hidup aja. Anda sadar aja dulu, sadar walaupun orang matinya tegurin tetap taringnya hidup, taringnya sah dan jadi tetap aja itu paling matanya atau otaknya aja nang ibarat mesin otak panas, otaknya aja pada waktu kuring itu nanti mendinginakan otak taringnya menda nah ada ruang kuring mata bapak matanya tajam tapi taringnya masih menda jadi walaupun kuring tapi hidup belajar hidup itu memang hidup merasa jelas sudah cukup pada dokumen dosa kita ibu bapak saudara keluarga kita dan Allah Ta'ala dan mudah lagi hajat kita dunia akhirat Allah dan mudah lagi kebeman batin musliman dan mudah lagi di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti beda sunnah Abdullah dan Nabil Fatihah insyaallah saudara ربنا اجعلنا تارك ويموت وربنا من شر ربنا لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك في دين التوحيد وغنى في دين التوحيد وغنى في دين التوحيد وغنى في دين التوحيد اللهم نقول بنا بكل يديك كما نرى بكل شمسك من عبدا ربنا اتنا حسنه في الاخره وزدنا عذابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الله رب العالمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه